Martial Master 5858. Apakah ini anak ini lagi? Sedikit keganasan muncul di mata Great Sage Tungsten Wind. Semua orang juga memandang dengan dingin. Nak, apakah kamu bertindak terlalu jauh? The Great Sage of Tungsten Wind berubah menjadi badai yang tak terlihat, memperlihatkan matanya yang dingin dan menatap Qin Chen dengan nada dingin. Hanya 6 manik kristal roh api yang telah meledak secara total sekarang. Qin Chen telah mengambil 3 di antaranya saja, yang merupakan hampir setengah dari manik kristal roh api yang telah meledak. Jika Qin Chen tidak ada di sini, maka manik kristal roh api ini seharusnya milik mereka. Ya. Terlalu banyak. Qin Chen memainkan manik kristal roh api di tangannya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke atas. Aku hanya mengambil 3 di antaranya. Bukankah harta reruntuhan para dewa ini hanya tersedia bagi mereka yang bisa mendapatkannya? Nada suara Qin Chen dingin. Apa yang terjadi? Saya telah sangat terkendali sebelumnya dan tidak mengatakan saya berencana untuk mengambil semua manik kristal roh api. Saya hanya ingin mempelajari bintang lava ini lebih lanjut. Jadi saya hanya mengambil 3 manik kristal roh api. Tapi orang di depanku ini sudah tidak tahan lagi. Bukankah penampilan makan ini terlalu jelek? Orang yang bisa mendapatkannya, apakah kamu pikir kamu adalah orang yang mampu? Black Shadow mencibir. Beberapa makhluk lain juga memandang dengan mata dingin, dan ada sikap acuh tak acuh di mata mereka. Mereka sudah lama berada di sini, jadi mereka akrab satu sama lain, dan secara alami mereka mengenali satu sama lain. Menarik, Qin Chen tidak bisa menahan senyum. Apakah menurut Anda mudah ditindas? Dalam hal ini, booming, pada saat ini, bintang lava di depannya melonjak lagi. Dan kali ini ledakan bintang lava tersebut bahkan lebih mengerikan lagi. Dalam sekejap, hampir 10 manik kristal roh api meledak pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Manik-manik kristal roh api melesat ke segala arah seperti ledakan kembang api. Itu pecah lagi. Hei Ying dan yang lainnya tidak peduli untuk menargetkan Qin Chen, dan orang-orang kuat, termasuk semua orang, mengambil tindakan hampir pada waktu yang bersamaan. Bas, di antara mereka, pria kuat berjubah hitam mengembangkan kekuatan lubang hitam dengan tangannya yang besar, menutupi 2 manik kristal roh api. Binatang langit berbintang agung lainnya juga membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan 2 manik kristal. Dan seorang wanita dengan sosok mempesona seperti tanaman menggunakan tanaman merambat untuk membungkus 3 manik kristal roh api yang mendekatinya. Bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin yang tak ada habisnya, langsung menutupi 3 manik kristal roh api yang menuju ke arahnya. Semua orang mencoba mengambil manik kristal roh api di dekat mereka sesegera mungkin. Tapi saat mereka hendak mengambil semua manik kristal roh api, tiba-tiba, gumpalan kekuatan luar angkasa tak kasat mata melewati semua manik kristal roh api, memotong bagian kecil ruang ini seperti pisau tajam. Dan kemudian semua manik kristal roh api di depan semua orang, termasuk ruang yang terpotong ini, menghilang. Hanya menyisakan lubang hitam pecah di ruang angkasa, yang segera diisi dengan kekuatan ruang bergulir. Ledakan, serangan semua orang sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Semua orang buru-buru menoleh dan ekspresi mereka berubah. Berdengung, di bawah pengawasan semua orang, semua ruang yang telah dipotong sebelumnya muncul di depan Qin Chen, yang akhirnya tiba dan jatuh ke telapak tangannya. Saya ingin semua manik kristal roh api yang meledak kali ini. Qin Chen menyingkirkan 10 manik kristal roh api yang tergantung di depannya. Matanya acuh tak acuh. Apa-apaan? Aku sudah memberimu wajah sebelumnya, bukan? Murid semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dan kemudian mereka berkata dengan marah, orang kuat di jalan luar angkasa. Pada saat ini, mata mereka yang memandang Qin Chen sedikit serius, tetapi mereka juga mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Orang ini sangat berisik sehingga dia mengatakan dia menginginkan segalanya. Ini hanya memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Yang mulia, apa yang Anda lakukan terlalu berlebihan. Pada saat ini,
Binatang besar langit berbintang itu maju selangkah dan menatap Qin Chen dengan acuh tak acuh dengan matanya yang berwarna darah. Saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan kristal roh api di sini adalah manik-manik itu seharusnya menjadi milik kita. Hah, kamu ingin mengambil semua manik-manik kristal roh api? Ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata sombong seperti itu di reruntuhan 10.000 dewa. Wanita itu mempesona seperti tanaman, juga memiliki sosok yang mengalir, menatap Qin Chen. Benarkah? Qin Chen saling memandang sambil tersenyum. Kamu telah melihatnya kali ini. Sombong Bum, niat membunuh yang mengerikan melonjak ke beberapa orang. Gemuruh, bintang lava menjadi semakin ganas, dan api seperti cairan terus meledak dan memercik. Bang, tiba-tiba, 3 manik kristal roh darah muncul lagi di antara nyala api yang meleleh. Begitu ketiga manik kristal roh api ini muncul, beberapa orang yang hadir langsung mengambil tindakan. Bas, orang kuat berjubah hitam itu berevolusi menjadi lubang hitam tak berujung. Lubang hitam itu berputar, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan, dan mengumpulkan salah satu manik kristal roh api dengan seluruh kekuatannya. Wanita tanaman merambat itu melepaskan tanaman merambat yang tak ada habisnya, berubah menjadi penjara surgawi dan jaring duniawi, menutupi salah satu manik kristal roh api. Dan binatang besar langit berbintang itu mengulurkan cakarnya yang tajam, dan dengan raungan, cakarnya yang tajam menutupi dunia seperti tirai langit, mencoba merebut manik kristal roh api ketiga. Fiuh, namun, kali ini sama dengan yang terakhir kali. Bayangan hitam melihat tangan kanan Qin Chen tidak jauh dan tiba-tiba meraihnya. Area di mana 3 manik kristal roh api berada, bersama dengan potongan kecilnya langit dan bumi, langsung dibawa pergi oleh Qin Chen. Ledakan, ketiga serangan tersebut gagal, kosong lagi. Sial, itu anak itu lagi. Sial, sungguh sial. Beberapa makhluk saling memandang, dengan ekspresi di mata mereka. Metode Qin Chen dalam mengendalikan ruang sangat aneh. Selama dia masih di sana, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan manik kristal roh api. Nak, serahkan manik kristal roh api. Wanita anggur Posala tiba-tiba menatap Qin Chen dan berkata dengan galak. Telan sendiri semua manik kristal roh api. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku khawatir nafsu makanmu terlalu besar dan kamu tidak akan bisa menelannya. Tetapi kamu akan tersedak sampai mati. Di sini. Binatang besar langit berbintang itu juga berkata dengan dingin. Menelan sendirian, Qin Chen tersenyum, melayang di udara. Jubahnya berkibar tertiup angin kencang. Tetapi sosoknya tetap tidak bergerak. Dia hanya tersenyum dan berkata, bagaimana sebelumnya bisa disebut menelan sendirian? Bung. Qin Chen mengambil satu langkah ke depan, dan sungai hitam tak kasat mata mengalir keluar dari tubuhnya. Sungai kegelapan yang panjang mengalir seperti lautan luas, 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, panjangnya puluhan miliar kilometer. Dengan kecepatan yang mencengangkan, bintang lava besar menyelimuti mata dalam sekejap, di bawah tatapan kaget dan marah semua orang. Bintang lava itu benar-benar menyelimuti bintang lava dan menyelimuti segalanya. Bintang lava yang awalnya sangat megah dan luas melayang di kehampaan, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Kini seluruhnya terbungkus dalam sungai hitam panjang, tertutup rapat di dalamnya, dan bahkan tidak sedikit pun cahaya atau panas yang dapat dilepaskan. Metode macam apa ini? Sungai panjang menutupi langit dan bintang lava tertutup. He Ying dan yang lainnya terkejut dan marah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan manik kristal roh api sekarang setelah Qin Chen melakukannya? Nak, kamu sedang mencari kematian. Bayangan hitam itu berteriak dengan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi badai yang tak terlihat. Badai besar menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap. Badai membelah kehampaan, dan masing-masing badai mengandung sifat mematikan yang mencengangkan, cukup untuk melukai mendiang kaisar secara serius. Cici-cici, badai yang menakjubkan menderu, meledakkan tubuh Qin Chen.
Badai mengerikan yang bisa membuat kaisar tahap akhir biasa menjadi abu tampak terlalu lembut bagi Qin Chen, bahkan tidak mematahkan bulu di tubuhnya. Apa? Dalam badai, suara keterkejutan dan kemarahan datang dari kemauan yang kuat. Sulit dipercaya bahwa Qin Chen, yang merasa diselimuti oleh badainya sendiri, tidak peduli dengan gerakan uniknya sendiri. Semuanya, kenapa kalian tidak mengambil tindakan? Sebuah suara dingin datang dari badai. Wow, satu demi satu, tanaman merambat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah menonjol dari kehampaan yang tak berujung. Dalam sekejap, tanaman merambat muncul di sekitar Qin Chen, berubah menjadi sangkar langit dan bumi, menjebaknya erat di dalamnya. Nabasaralah yang pertama mengambil tindakan. Kekuatan pengekangan yang menakutkan memenjarakan Qin Chen dengan erat, terjerat erat, dan terus mengenjang. Segera setelah itu, ledakan, di kejauhan, binatang buas langit berbintang juga mengembang dalam sekejap, menjadi lebih besar, dan tiba-tiba menginjak ke arah Qin Chen. Kuku dan cakarnya seperti gunung, kasar dan mendominasi, melangkah menuju Qin Chen dengan cepat. Dentang, kaki besar itu menginjaknya, tapi itu seperti menginjak paku yang tak tergoyahkan. Kuku dan cakar binatang langit berbintang itu terhenti di udara, dan ditekan dengan kuat di sana oleh tubuh Qin Chen, tidak bisa jatuh lebih jauh. Apa? Mata binatang langit berbintang itu melebar, dan saat ia mengaum, kuku dan cakarnya turun dengan putus asa. Ledakan, kekuatan ini seperti langit yang runtuh, dan kekuatannya menyebabkan banyak ruang di sekitarnya musnah. Hah, Qin Chen juga merasakan dampak mengerikan yang menimpa seluruh tubuhnya. Luar biasa, serangan binatang langit berbintang ini dekat dengan serangan Yilong Great Sage. Qin Chen menghela nafas. Reruntuhan 10.000 dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Beberapa orang kuat yang Anda temui semuanya memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda baru saja meninggalkan alam semesta asli dan bertemu dengan orang yang begitu kuat, Anda pasti akan mengalami pertempuran besar. Tapi sekarang, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dampak mengerikan ini hampir seperti pijatan baginya sekarang, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Apa? Binatang buas langit berbintang ini menunjukkan tampilan yang luar biasa. Di bawah kekuatan-kekuatan magisnya yang menghancurkan, itu sudah cukup untuk melukai ahli tingkat kaisar tahap akhir manapun level tidak akan pernah berani meremehkannya. Tapi orang ini di depan mereka. Setelah bertengkar, beberapa orang segera menemukan teror Qin Chen. Kekuatan anak ini tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya. Serangkaian pemikiran yang mengejutkan dan marah terlintas di antara beberapa orang. Dan saat itu juga, satu-satunya pria berjubah hitam yang tidak menyerang Qin Chen berbalik tanpa ragu-ragu, meninggalkan tempat itu dalam sekejap, menyapu dunia tanpa akhir di kejauhan, dan tiba-tiba menghilang. Guhu, orang ini benar-benar kabur. 3 orang yang tersisa tampak tidak percaya. Ayo pergi. Setelah melihat ini, binatang langit berbintang itu naik ke langit dan ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Begitu seorang master bertarung melawan Anda akan tahu apakah ada atau tidak. Meskipun dia hanya bertabrakan dengan Qin Chen sesaat, dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa orang di depannya pasti adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti saat ini. Boom! Saat binatang langit berbintang itu pergi, Qin Chen dengan lembut meraihnya dengan tangan.